Oke, ini ada barang retur ya. Ini coba saya cek dulu karena nggak ada namanya. Di situ ada keterangan pengiriman lewat JNT Cargo ya. Ini coba saya pastikan dulu punyanya konsumen atas nama siapa. Nah, ini saya buka dulu ya. Coba cek dulu. Oh, ini bocap 500 cc. Serinya apa dulu nih? Ini bocapnya Destet 500 cc ya. Ini coba saya cek dulu di datanya customer service. Soalnya ini tadi di keterangan surat jalannya itu nggak ada nama detailnya ya. Hanya ada nomor telepon saja 4 digit di bagian belakang. Ini coba saya cek dulu. Ini atas namanya siapa. Oke. Oh ya, ini sudah ketemu tadi datanya atas nama Bapak Ramos Kalimantan Barat ya. Ini kalau nggak salah kemarin itu ada kendalanya, problemnya. Akurasinya ngacak satu. Yang kedua, ini kalau dipasang cincin, nah ini ya. Nah, kalau dipasang cincin ini akurasinya nggak tepat. Tapi kalau cincinnya dilepas tanpa cincin, itu akurasinya bagus. Nah, ini coba saya cek dulu nanti hasil di lapangannya kayak gimana. Nah, ini saya kasih tanda nama ya di sini supaya nggak tertukar unitnya. Oke. Ini tekanannya masih di 1600 PSI. Kelihatan nggak ya? Nah, ini. Oke, semuanya bagus, fisik-fisiknya juga oke. Tak pastikan dulu ini ada mimis di dalam atau enggak. Oh, ini settingan patutnya saya ubah dulu nanti. Yang penting saya buka dulu aja. Tidak ada mimis macet di dalam. Nah, ini sampai saya bersihkan dulu di bagian loading mimisnya kalau ada kotoran tersumbat. Oke, coba saya cek dulu ya. Tes 1 2 dicoba. Nah, oke, Bapak Ramos ya. Ini untuk senapan anginnya Destet punya Bapak sudah saya siapkan. Ini ya, masih ada nama dan ini unit senapan angin, tekanan angin juga masih sama bawaan dari yang Bapak kirim. Terus ini tambahannya saya pasang teleskop. Teleskopnya saya pakai teleskop river. Ini ukuran 39 kali 40 yang RGB ya. Ini sengaja saya pakai dua kamera handphone yang sama persis, yang dimana settingannya lebih mudah. Nah, ini saya pakai mounting kamera handphone. Ini bisa dilihat nggak Pak kamera yang satu. Nah, kamera dua ya, kamera satu yang ini. Ini kamera satu, ini kamera dua. Nah, ya ini sasarannya itu ada kertas putih. Nah,
Terus untuk mimisnya saya ini pakai mimis Jawara standar ini GR8. Nah, kan enggak, Pak? Nah, ini mimis standar Jawara GR8. Mimis bonusan biasanya campuran pakai mimis Jawara GR12. Nah, ini untuk memastikan apakah senapan anginnya ngaca atau tidak. Ini definisi ngaca itu ya, tembakan satu dengan yang lain itu berpencarnya jauh. Ya, kalau dia posisinya tes tembak masih grouping rapat, posisinya dimanapun itu, di samping, di kiri kanan atau atas bawah, dari titik plusnya atau titik retikelnya, ya nggak di tengah maksudnya, posisi bawah, atas, kiri kanan itu masih grouping rapat kalau dia menggumpal jadi satu. Kalau dia berpencar, tembakan satu dengan yang lain, ada yang di atas, ada yang di kiri, kanan, bawah dengan jarak yang jauh, lebih dari 2 cm atau 3 cm setiap tembakan, itu berarti ngaca. Nah, ini dari informasi Bapak Ramos kemarin, itu kan karena senapan anginnya itu ngaca ya. Nah, ini definisi ngaca itu seperti itu. Nah, ini saya tes tembak sekalian langsung dan Bapak bisa juga simak ya video ini sampai akhir. Nah, kita coba langsung saja mulai. Nah, ini untuk tes grouping rapat lebih mudah, simpelnya. Saya pakai kertas putih di sana, bisa dilihat dulu. Nah, itu ada kertas putih dan ada 5 titik warna merah. Ini yang di bagian tengah, ini yang di bagian atas, ini ada di bagian bawah itu. Nah, dan ada di sebelah kiri, ini dari teleskop ya, sebelah kiri, dan ada juga di sebelah kanan. Nah, oke ya. Jadi ini ada 5 titik. Lebih simpel sederhananya, kita tembak langsung titik tengah ini yang warna merah. Nanti jatuhnya peluru dimanapun bebas, atas, bawah, kiri, kanan tanpa merubah teleskop ya. Jadi posisi jatuhnya nanti dimanapun bebas, ini tanpa rubah teleskop. Selama nanti tembakan satu dengan yang lain dia masih gumpal rapat di bagian tes tembak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, berarti ini grouping rapat. Tinggal nanti mau diubah aja posisinya ke atas bisa, posisinya diubah ke kiri juga bisa, karena atas, bawah, kiri, kanan bebas. Oke ya. Nah, tes tembak dulu. Nah, posisinya ini tes tembak pertama dari titik tengah ada berapa dot ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih ada 5 dot ke bawah. Berarti nanti kan tinggal diubah aja. Ini nggak saya ubah supaya nanti grouping rapatnya menggumpal jadi satu. Oke. Nah. Oke, bisa dilihat ya. Dari beberapa kali tembakan, posisinya masih menggumpal jadi satu. Posisinya ada di bawah 5 dot dari titik tengah ke bawah. Tanpa saya rubah teleskopnya, berarti senapan anginnya ini groupingnya rapat, gumpal jadi satu. Kalau enggak rapat, jadi posisinya harus pencar nanti. Kalau enggak rapat ya. Saya tes tembak lagi. Oke. Ini kamera masih menyala semuanya, Pak ya. Tidak ada yang dijeda, tidak ada yang di-skip. Kita langsung menuju ke sasaran sambil dicek hasilnya seperti apa. Ini kamera 2 masih nyala, kamera 1 masih nyala. Ini kamera 1 ya, yang di sini tangan saya kelihatan. Ini yang kamera 2 tangan saya masih kelihatan. Nah, ini. Ya. Oke, cek langsung. Nah, ini kamera saya pegang. Ini senapan anginnya Bapak.
Oke ya, ini kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat Pak ya dari hasil shootnya. Jadi ini tadi kan saya membidik tengah di sini nih. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari 5 titik ini untuk tes grouping rapat itu mudahnya pakai teleskop, disandarkan, tembak di tengahnya. Posisi mimis jatuhnya nanti dimanapun bebas, selama dia tembakan satu dengan yang lain dia menggumpal jadi satu. Contohnya seperti ini, berarti dia grouping rapat Pak. Jadi ini bukan ngacak ya. Nah, jadi senapan angin Bapak ini tidak ngacak. Nih, ada satu mimis yang keluar dari jangkauan, memang karena ini mimis lokal. Kalau saran saya nanti untuk lebih efektif dan lebih maksimal hasilnya, bisa pakai mimis kalengan impor ya, kayak Super Doom, Barakuda, Hercules, kayak gitu bagus. Atau pakai yang Premier Crossman, itu bisa bagus. Kalau mimis lokal biasanya ada satu mimis atau dua mimis yang teksturnya kurang bagus dari cetakan, karena dia menggunakan logam dan cetakan yang berbeda dengan produk impor. Jadi satu atau dua mimis yang teksturnya kurang bagus, ketika masuk ke dalam laras akurasinya akan berubah. Ini masih grouping rapat ya. Nah, ini saya lingkari. Nah, ini jempol saya masih masuk nih. Nah, satu jempol titik ya, pas. Ini kalau kalau ngaca Pak, tembakan 1 itu di sini, tembakan 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5, 6 di sini dan sebagainya. Itu baru ngaca. Kalau ini masih grouping rapat. Nih nanti kalau pengen naikkan di atas, tinggal diubah aja settingan teleskopnya. Kalau settingan teleskop sudah mentok nggak mau naik, berarti peredamnya harus dilepas. Atau enggak, nanti pakai mounting teleskopnya yang agak pendek. Jadi kan agak yang pakai tinggi nih. Jadi kalau dia terlalu tinggi, jadi settingannya sudah mentok, otomatis dia nggak mau ini kurang naik. Oh, ini pakai yang pendek jadi kurang naik posisinya. Jadi harus pakai yang agak tinggi. Kebalik ya, mohon maaf. Jadi kan ini pakai teleskop yang mountingnya pendek. Jadi kan kalau kurang naik posisinya kan turut harus dirubah. Nah, settingan turut dirubah itu kalau sudah mentok nggak mau naik lagi, berarti harus diganti, tambahin dengan rel penyangga teleskop yang tinggi supaya dia bisa naik lagi. Jadi seperti itu settingannya. Jelas ya. Jadi definisinya senapan angin Bapak itu nggak ngacak. Cuman itu tadi posisi retikelnya itu harus dirubah. Kalau pengen pas di tengah seperti ini. Jadi ini grouping rapat, saja posisinya kurang naik. Oke ya, jelas ya. Jadi nggak ngacak. Terus kembali lagi. Nah, ini kembali lagi ya, ini senapan anginnya punya Bapak sudah saya siapkan tadi, hasil tes tembaknya juga bagus. Tadi sudah saya cek semuanya, dari fisiknya, dari konstruksinya, sistem kinerja, dari mekanik mesinnya, semuanya bagus. Tidak cacat sama sekali. Cuma Bapak mungkin belum terbiasa pakai, belum terbiasa menggunakan, ya agak kesulitan. Nanti kalau bingung Pak, silakan bisa langsung konsultasi dengan timnya, kami siap dibantu. Sekaligus ini menjawab dari pertanyaan dari Bapak kemarin ya. Mas, kalau nggak pakai cincin, apakah bisa? Bisa. Nggak pakai cincin itu bisa. Jadi cincin dilepas, tes tembak itu bisa. Cuman resiko rawan larasnya bengkok itu lebih tinggi. Jadi harus disarankan efektif dan amannya itu pakai ini, cincinnya harus terpasang. Kalau nggak terpasang nanti bahaya. Ya kalau Bapak bisa bisa menggunakan tanpa penyangga, tetap hati-hati dan sebagainya, enggak masalah. Cuman jadi problemnya nanti kalau perawatannya kurang tepat dan tidak sengaja terbentur, jatuh dan sebagainya, resiko larasnya bengkok itu lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari tes hari ini, senapan dari Bapak Ramos ya kalau nggak salah namanya. Bentar. Oke, dari Bapak Ramos Kalimantan Barat yang kemarin itu mengalami katanya groupingnya nggak rapat atau ngacak. Ini sudah terjawab ya. Kondisi senapan anginnya itu normal bagus semua.
groupingnya rapet, tembakan satu dengan yang lain itu menggumpal jadi satu. Cuman karena settingan dari teleskop Bapak mungkin dari peredam atau teleskop yang kurang tepat, sehingga dari hasilnya tidak pas titik tengah. Jadi nanti kalau pas titik tengahnya bisa harus diubah. Tapi ini kalau dilihat dari kondisi grouping rapet, senapan anginnya normal, tidak ada kendala sama sekali. Oke ya, jelas ya. Terima kasih banyak Pak sudah komplain ke kami. Nah, ini hasil tes tembakan sudah teman-teman yang lain nonton, hasilnya rapet, dan terima kasih sekali lagi. Oke ya, nanti kalau ada apa-apa silakan bisa langsung menghubungi timnya, kami siap dibantu.